السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah, azakumullah, wasilah atau cara supaya kita bisa teguh dan tegar di atas istiqamah. Jadi berbagai wasilah atau cara agar kita tetap teguh dan tegar di atas istiqamah. Bab yang ke-9. Agar kita tetap teguh di atas istiqamah, maka seorang harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu namanya taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini terus ini harus diingat, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena nggak bisa orang hanya mentauhidkan Allah saja tanpa menjauhkan syirik, nggak bisa. Dalam dakwah juga demikian, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian apa? Melarang manusia dari syirik. Nggak bisa orang mengatakan jangan menyinggung-nyinggung perbuatan orang. Kita nggak nyinggung perbuatan orang sama sekali, tidak. Kita menjelaskan seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali atau kiai atau syekh yang dianggap keramat oleh mereka. Mereka datang ke sana, umumnya mereka minta supaya apa? Dimudahkan urusan, dihilangkan penyakit, supaya enteng jodoh, supaya tetap jabatannya, atau yang lain. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Harus kita sebutkan, ingatkan umat. Ada sebagian orang, lu jangan nyinggung-nyinggung perbuatan itu. Loh, kita nggak pernah nyinggung orang. Ini dakwah, harus kita jelaskan karena kita sayang kepada umat. Perhatikan itu, bahwa kita menjelaskan tentang syirik dan bahaya syirik karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau mereka jatuh ke dalam syirik, ini mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar, yang nggak akan diampuni oleh Allah, yang Allah haramkan bagi dia sorga, tempatin neraka. Justru kita sayang. Karena apa? Orang-orang ziarah kubur wali dan wali tertentu atau kiai tertentu atau habib tertentu mesti ada tujuan. Nggak mungkin tidak. Kalau ziarah kubur, di mana aja ziarah kubur boleh. Kubur kaum muslimin, mengucapkan salam, mendoakan mereka agar kita ingat kepada apa? Kematian. Itu aja. Tapi ketika mereka ziarah ke kubur tentu mesti ada maksud, ada tujuan. Supaya apa? Supaya dimudahkan urusannya. Supaya apa? Supaya diampunkan dosanya dan yang lainnya. Bahkan saya pernah ditunjukkan oleh satu orang, satu video, ada seorang ustadz, nggak tahu ustadz atau habib, dia mengatakan ini kuburan ini di zamannya orang ini diampunkan semua dosanya orang itu. Bayangkan. Makanya dengan kita mengadakan acara di kuburan ini akan diampunkan dosa kita. Ini kan kebohongan. Ini kadzab ini pendusta. Nggak ada orang diampunkan semua dosanya seperti itu. Di zaman siapa ustadz ini atau syekh ini yang dikuburkan? Karena menipu umat, mengajak orang untuk menyembah kubur itu. Dia aja belum tentu diampuni dosanya yang dikubur itu. Kita nggak tahu bagaimana amalnya dia. Dan orang datang ke sana, apakah si mayit dengar atau tidak? Tidak dengar. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah di dalam surah Fatir, kata Allah, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Kalau mereka mendengar, nggak akan bisa menjawab dan mereka akan mengingkari ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Ini Allah yang mengatakan.
bahwa orang yang sudah meninggal nggak bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Di surah Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalian nggak akan bisa mendengar orang-orang yang di kubur itu. Tapi orang berbondong-bondong jutaan yang datang ini ke kuburan, ini syirik, perbuatan syirik. Ini justru yang akan mendatangkan petaka, musibah, bala dari Allah kepada bangsa ini. Kalau kita nggak ingatkan, justru kita ingatkan supaya kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Ajak mereka iman, ajak mereka bertakwa. Kalau syirik dan dibiarkan kesyirikan dengan berbagai macam alasan, ini nenek moyang, ini kebiasaan atau tradisi, justru Allah akan turunkan azabnya kepada bangsa ini. Justru kita mengingatkan supaya apa? Supaya selamat kaum muslimin ini dari azab Allah. Karena syirik, meskipun mereka namakan apa aja, tetap perbuatan itu perbuatan syirik. Maka ini harus terus kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dakwah juga seperti ini. Kita seorang dai, dakwah ini harus terus di atas tauhid, melarang orang perbuatan syirik. Jangan menyimpang. Jangan karena banyaknya orang yang menantang atau membenci atau mencela atau menuduh, kemudian kita surut. Jangan, terus jalan dakwah. Tantangan pasti akan ada, pasti. Gitu. Jangan kemudian, waduh, kalau tauhid terus nanti masyarakat gimana? Akhirnya apa? Ya sudah, dakwah tematik aja dah. Yang enak tentang apa? Yang orang senang semuanya, cinta. Ya rusak. Kalau membahas tentang cinta kepada Allah, bagus. Sebab ada namanya syirik, syirkul mahabbah, syirik kecintaan yang dipalingkan kepada selain Allah. Itu bagus, tapi ini kan enggak, pembahasan enggak ke situ. Makanya harus dakwah tauhid harus terus. Kalau kita mau istiqomah, kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang ketiga, berusaha untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah kepada Allah itu terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Termasuk yang wajib atau yang sunnah aja. Masuk yang wajib dan sunnah. Termasuk sholat malam. Tadi di awal saya sebutkan, ada seorang sahabat yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan. Kata Nabi, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan, tadinya rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, kemudian ditinggalkan sholat tahajud. Ini celaan dari Nabi, celaan ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Makanya dalam ketaatan terus. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.